Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, akhir zaman nanti keluarlah sosok makhluk yang menyebarkan fitnah bagi seluruh manusia bernama Dajjal. Bahkan dia mengaku Tuhan dengan segala ilusi yang dibuatnya untuk mengajak manusia ikut kepadanya. Nama Dajjal berarti pembohong. Kelak di akhir zaman, dia akan menyebarkan fitnah, kebohongan, mengaku nabi, mengaku Tuhan dengan segala sihir dan tipu daya. Berikut sejarah asal-usul Dajjal akan dibahas tuntas pada video kali ini. Simak terus sampai akhir. Diceritakan Dajjal lahir dari keluarga penyembah patung sapi betina di zaman setelah Syam dan Nuh. Ia dilahirkan di wilayah sekitar Palestina dekat daerah Sodom dan Gomorrah, umat kaum Nabi Lut. Sementara ayah dan ibu Dajjal dilahirkan dari hasil perjinahan antara mahram atau saudara. Adapun ciri-ciri ayah Dajjal, yaitu berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Mereka keturunan Yahuzah atau Yahudi yang telah menikah selama 30 tahun tetapi tidak dikaruniai seorang anak. Dulu mereka menyembah patung sapi betina. Patung ini bukan patung biasa, melainkan setan yang menyerupai patung sapi betina. Oleh karenanya, mereka menganggap patung sapi tersebut seperti Tuhan untuk mengabulkan permintaannya. Bahkan setiap harinya mereka selalu melakukan sesembahan dengan menyembelih hewan dan meminum khamar yang dipersembahkan kepada setan yang menyerupai patung tersebut. Pada suatu malam, pasangan suami istri tersebut mendengar suara dari patung sapi betina, bahwa ia telah meridhoi pasangan suami istri untuk memiliki seorang anak. Kemudian mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan patung tersebut adalah sebuah pertanda lahirnya anak lelaki di tengah mereka yang telah lama ditunggu bertahun-tahun. Akhirnya sang istri hamil hasil hubungan menstruasi. Sebenarnya keinginan pasangan suami istri, bahkan setan sekaligus tidak mengetahui anak yang dikandung seorang laki-laki atau perempuan. Namun tipu dayalah setan yang membuat mereka seolah-olah meyakini bahwa anak tersebut lahir seorang anak laki-laki, sehingga jin dan setan meminta sesembahan setiap harinya. Setelah berbulan-bulan mengandung, lahirlah anak laki-laki bernama Dajjal yang telah lama mereka idamkan selama 30 tahun. Tetapi anak baru lahir tersebut cacat sebelah matanya. Bahkan sang bayi selalu tidur siang dan malam sehingga jarang menghisap air susu ibunya. Hal inilah membuat orang tua Dajjal kesusahan dan menderita. Adapun kesialan yang dialami orang tua Dajjal, yaitu meninggalnya sang ibu akibat penyakit keracunan sebab tertahan air susunya. Rasulullah SAW bersabda, "Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan umat manusia." Dapat dibuktikan bahwa dalam manuskrip tersebut tertulis karena anaknya sejak lahir diam saja dan tidak bergerak dan tidak menangis sebagaimana layaknya bayi, maka ibunya tidak dapat menyusuinya, sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahannya air susu, sehingga menyebabkan kematiannya. Sedangkan sang ayah, dia diusir dari desa setelah dia mengakui kesalahannya, sebab tak kuat menahan kurungan dan siksaan di dalam penjara oleh hakim kota. Pengakuan tersebut melihat Dajjal tidur di dekat patung-patung berhala yang dianggap sebagai anak keberuntungan. Namun sang hakim menyangkal dan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah tipu daya dan rekayasa semata. Akhirnya Dajjal diambil oleh hakim kota untuk dirawat di dalam istana. Namun selang 1-2 bulan, wilayah yang ditempati Dajjal mengalami kerusakan sampai luluh lantah. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk menolong Dajjal, lalu meletakkan ia di pulau terpencil yang dikelilingi lautan luas yang dikenal dengan Laut Yaman. Pulau tersebut dihuni hewan mengerikan dan berbulu tebal.
Hewan tersebut dikenal sebagai Al-Jassasah, hewan yang menemani Dajjal sampai dia dibebaskan dari rantai besar yang menggelunggunya pada akhir zaman nanti. Hai Jibril, anak itu adalah hambaku, tetapi di akhir zaman ia akan mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus hambaku yang lain untuk menyiksanya dengan siksaan pedih dan akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa, dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman. Hadis riwayat Alim Haidar bin Arif Billah Abdullah bin Salam bin Syar. Bahkan dia dari dulu sampai sekarang, Dajjal dalam kondisi tidur setiap hari setiap malam layaknya pemilik guha. Sampai nanti Allah membebaskan dan mengeluarkan Dajjal ke dunia untuk menyebar tipu daya dan kesyirikan kepada seluruh manusia di muka bumi. Sahabat yang beriman, itulah sejarah asal-usul Dajjal. Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.